Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenter Gustiawan dengan NIM 34022220121. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewarganegaraan dengan tema ketahanan nasional. Oke, di video kali ini yang akan dibahas oleh saya, yang pertama pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia, dan B konsepsi ketahanan nasional, dan C asas-asas ketahanan nasional Indonesia, dan D sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Pengertian dan sejarah nasional Indonesia secara etimologis, istilah ketahanan nasional berasal dari bahasa Jawa, yaitu tahan yang berarti kuat, tangguh, dan ulet. Kata tersebut juga berarti dapat menguasai diri, tidak mudah menyerah. Ketahanan berarti kekuatan, ketangguhan, dan keuletan dalam kerangka kesadaran. Kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yaitu nation, yang berarti bahasa yang telah menegara. Pada tahun 1969, lahir istilah ketahanan nasional yang dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditunjukkan untuk menghadapi segala ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bangsa Indonesia memiliki cita-cita leluhur menjadi bangsa Indonesia yang adil dan makmur. Dalam upaya mencapai cita-cita itu, setiap bangsa selalu menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan. Maka dari itu setiap bangsa harus memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan agar dapat memiliki ketahanan nasional. Pidato Presiden Soekarno di Banda Aceh ketika menerima pada tahun 1958 menyampaikan harapan bahwa untuk menjadi bangsa yang besar, negara Indonesia harus memiliki 3 syarat, yaitu yang pertama ketahanan militer, yang kedua ketahanan ekonomi, dan yang ketiga ketahanan jiwa. Pada tahun 1973, konsepsi ketahanan nasional dimasukkan pada GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998. Adapun rumusan konsep ketahanan nasional dalam GBHN tahun 1998 adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang harus menuju pada tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dalam hambatan, tantangan, dan gangguan. Yang kedua, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi diri kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan bangsa dan negara. Yang ketiga, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Oke, lanjut ke B. Konsep ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, gangguan baik di luar maupun di dalam. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, ketahanan nasional adalah kondisi kehidupan nasional yang harus diwujudkan. Proses kelanjutan untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran geostrategis
berupa suatu konsepsi yang dirancang dan dirumuskan dengan memperhatikan kondisi bangsa. Oke, yang ketiga, yang C, Asas Ketahanan Nasional Indonesia. Asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari oleh nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan wawasan nasional. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Yang kedua, asas menyeluruh terpadu. Dan yang ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Yang keempat, asas kekeluargaan. Oke, mungkin dari C segitu. Dan yang D yaitu sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional Indonesia memiliki sifat-sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan asas-asasnya. Sifat-sifat ketahanan nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandiri. Yang kedua, dinamis. Yang ketiga, manugal. Yang keempat, wibawa. Dan yang kelima, konsultasi dan kerjasama. Oke, yang pertama, mandiri. Mandiri artinya ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, dengan keulatan dan ketangguhan yang mengandung tidak mudah menyerah, serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun, bergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara, serta kondisi lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikatnya dan pengertian bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah-ubah, dan perubahan itu senantiasa berubah-ubah pula. Oleh karena itu, upaya meningkatkan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Yang ketiga, manugal. Manugal artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif, yang diartikan terwujudnya kesatuan dan terpadunya yang seimbang, serasi dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, wibawa. Wibawa artinya ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat manugal, dapat diwujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga dapat menjadi daya tangkal suatu negara. Semakin tinggi daya tangkal suatu negara, semakin besar pula kewajibannya. Dan yang kelima, konsultasi dan kerjasama, yang artinya ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Oke, demikian isi presentasi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.